Oke, dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai peramalan penjualan. Yang pertama, pengertian peramalan. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Ada 3 manfaat dari peramalan, yakni pertama, menentukan apa yang dibutuhkan untuk ekspansi pabrik. Yang kedua, menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek produk-produk yang ada untuk dikerjakan berdasarkan peralatan yang ada. Berdasarkan waktunya, peramalan penjualan dibagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka pendek. Biasanya waktunya kurang dari 1 tahun. Digunakan untuk rencana pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, dan tingkat produksi. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Biasanya jangka waktunya antara 1 sampai 3 tahun. Digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi, dan menganalisis berbagai rencana operasi. Yang ketiga, peramalan jangka panjang. Biasanya waktunya lebih dari 3 tahun. Digunakan untuk merencanakan produk baru, penganggaran modal, lokasi fasilitas atau ekspansi, dan penelitian serta pengembangan. Ada 3 jenis peramalan penjualan. Yang pertama, peramalan ekonomi, menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan, dan indikator perencanaan lainnya. Jenis yang kedua, yakni peramalan teknologi, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan tempat produksi peralatan yang baru. Yang ketiga, peramalan permintaan, proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Disebut juga peramalan penjualan yang mengendalikan produksi kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan. Terdapat 2 pendekatan umum untuk peramalan penjualan. Yang pertama, peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Yang kedua, peramalan subjektif kualitatif. Peramalan subjektif kualitatif menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambil keputusan untuk meramal. Beberapa perusahaan menggunakan satu pendekatan dan perusahaan lain menggunakan pendekatan yang lain. Pada kenyataannya, kombinasi dari keduanya merupakan kombinasi yang paling logis. Peramalan berdasarkan metode dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, metode kualitatif. Peramalan kualitatif dapat menggunakan teknik atau metode peramalan, yaitu yang pertama, juri dari opini eksekutif. Metode ini mengambil opini atau pendapat dari sekelompok kecil manajer puncak atau top manager yang seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik. Yang kedua, gabungan tenaga penjualan. Setiap tenaga penjualan meramalkan tingkat penjualan di daerahnya, yang kemudian digabung pada tingkat provinsi dan nasional untuk mencapai ramalan secara menyeluruh. Yang ketiga, metode Delphi. Dalam metode ini, serangkaian kuesioner disebarkan kepada responden. Jawabannya kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli untuk dibuat peramalannya. Metode ini memakan waktu dan melibatkan banyak pihak, yaitu para staf yang membuat kuesioner, mengirim, merangkum hasilnya untuk dipakai para ahli dalam menganalisisnya. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan 5 metode. Yang pertama, pendekatan naif. Yang kedua, rata-rata bergerak. Yang ketiga, penghalusan eksponensial. Yang keempat, proyeksi tren. Yang kelima, regresi linier. Ramalan serial waktu.
Pola dari serangkaian data dalam serial waktu dapat dikelompokkan dalam pola dasar sebagai berikut. Yang pertama, konstan, yaitu apabila data berfluktuasi di sekitar rata-rata secara stabil. Yang kedua, kecenderungan, yaitu apabila data dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan, baik yang arahnya meningkat dari waktu ke waktu maupun menurun. Yang ketiga, musiman, yaitu apabila polanya merupakan gerakan yang berulang-ulang secara teratur dalam setiap periode tertentu, misalnya tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan, atau mingguan. Yang keempat, siklus, yaitu apabila data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang, seperti tahun hidup bisnis. Yang kelima, residu atau variasi acak, yaitu merupakan satu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh pekuang dan situasi tidak lazim, dan data tidak mempunyai pola khusus sehingga tidak dapat diprediksi. Yang kedua ada metode-metode peramalan penjualan. A. Metode peramalan moving average. Moving average merupakan metode yang paling sering digunakan dan paling standar. Moving average adalah suatu metode peramalan umum dan mudah untuk menggunakan alat-alat yang tersedia untuk analisis teknis. Moving average menyediakan metode sederhana untuk pemulus data masa lalu. Metode ini berguna untuk peramalan ketika tidak terjadi tren. Digunakan estimasi berbeda untuk mempertimbangkannya. Hal ini disebut dengan bergerak karena sebagai data baru yang tersedia, data yang tertua tidak digunakan lagi. Peramalan dengan teknik moving average melakukan perhitungan terhadap nilai data yang paling baru, sedangkan data yang tua atau lama akan dihapus. Nilai rata-rata dihitung berdasarkan jumlah data, yang angka rata-rata bergerak ditentukan dari harga 1 sampai nilai N data yang dimiliki. Moving average dihitung dengan menggunakan rumus Ft plus 1 sama dengan 1 per N sigma T I sama dengan T min N plus T X I, di mana T adalah nilai yang paling akhir dan T plus 1 adalah periode berikutnya. Untuk periode mana suatu ramalan dibuat, Ft plus 1 sama dengan ramalan untuk periode berikut T plus 1. Xt, T min 1, T min 2 sama dengan nilai observasi atau sebenarnya dari variabel itu pada periode T, T min 1, T min 2, N sama dengan jumlah observasi yang digunakan dalam menghitung rata-rata bergerak. B. Weight moving average, yaitu sebuah penyempurnaan dari pendekatan simple moving average dengan memberikan bobot pada data yang sebelumnya. Secara umum, data terbaru memiliki bobot lebih besar, tidak seperti simple moving average yang menggunakan bobot yang sama. Sebagai contoh, kita mungkin percaya bahwa data terbaru adalah indikator terbaik dari sebuah kumpulan data, tetapi untuk mencegah terjadinya fluktuasi acak, disertakan 3 bobot data, masing-masing dengan penurunan tingkat kepentingan. Daripada penggunaan bobot 1/4 atau 0,25, untuk 4 periode dalam moving average dapat digunakan 0,10, 0,20, 0,30, dan 0,40. Catatan, jika dijumlahkan sama dengan 1,0. Bobot lainnya mungkin 0,20, 0,20, 0,25, 0,35, atau 0,05, 0,10, 0,25, dan 0,60. Dapat dihitung dengan Ft sama dengan Wt min 1 At min 1 plus Wt min 2 At min 2 plus titik-titik plus Wt min 3 At min 3, di mana Wt adalah bobot yang diberikan untuk periode waktu T, ketika semua bobot ditambahkan harus sama dengan 1. C. Nilai tengah diberikan sekumpulan data yang meliputi N periode, waktu terakhir dan ditentukan T titik data pertama sebagai kelompok-kelompok inisialisasi dan sisanya sebagai kelompok pengujian. Metode rata-rata sederhana adalah mengambil rata-rata dari semua data dalam kelompok inisialisasi tersebut. X sama dengan sigma X I 1 T sama dengan F T plus 2.
sebagai ramalan untuk periode T plus 1, kemudian bila mana data periode T plus 1 tersedia, maka dimungkinkan untuk menghitung nilai kesalahannya. E T plus 1 sama dengan X T plus 1 min F T plus 1. Dalam kelompok data historis masa lalu terdapat satu lagi titik data sehingga nilai rata-ratanya yang baru adalah dan unsur galet yang baru jika XT plus 2 adalah ET plus 2 sama dengan XT plus 2 min FT plus 2. Kemudian yang D ada rata-rata bergerak sederhana atau tunggal, simple moving average, yaitu salah satu cara untuk mengubah pengaruh masa lalu terhadap nilai tengah sebagai ramalan adalah dengan menentukan sejak awal berapa jumlah nilai pengamatan masa lalu yang akan dimasukkan untuk menghitung nilai tengah. Untuk menggambarkan prosedur ini digunakan istilah rata-rata bergerak karena setiap muncul pengamatan nilai yang baru. Nilai rata-rata yang baru dapat dihitung dengan membuang nilai observasi yang paling tua dan dimasukkan nilai pengamatan yang terbaru. Rata-rata bergerak berganda. Untuk mengurangi galet sistematis yang terjadi bila rata-rata bergerak dipakai pada data berkecenderungan, maka dikembangkan metode rata-rata bergerak linear. Dasar metode ini adalah menghitung rata-rata bergerak berganda merupakan rata-rata bergerak dan menurut simbol dituliskan sebagai MA MXN, di mana MA adalah M periode dari MAN min periode. Prosedur peramalan rata-rata bergerak meliputi 3 aspek. 1. Penggunaan rata-rata bergerak tunggal pada waktu T. 2. Penyesuaian yang merupakan perbedaan antara rata bergerak tunggal dan ganda pada waktu T, yaitu S, T min ST. 3. Penyesuaian untuk kecenderungan dari periode ke periode T plus 1 atau ke periode T plus M. F. Metode eksponensial smoothing. Metode eksponensial smoothing adalah metode yang menunjukkan pembobotan menurun secara eksponensial terhadap nilai pengamatan yang lebih lama. Terdapat satu atau lebih parameter penulisan yang ditentukan secara eksplisit dan hasil pilihan ini menentukan bobot yang dikarenakan pada nilai observasi. Metode pemulusan eksponensial tunggal minimal kasus minimal membutuhkan 2 buah data untuk meramalkan nilai yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kasus yang paling sederhana dari pemulusan atau smoothing eksponensial tunggal SES dengan persamaan sebagai berikut. Misalkan, pengamatan yang lama, XT min M, tidak tersedia sehingga harus digantikan dengan nilai pendekatan. Salah satu pengganti yang mungkin adalah nilai peramalan periode sebelumnya, FT. Persamaan umum yang digunakan dalam menghitung peramalan dengan metode pemulusan eksponensial adalah FT plus 1 sama dengan AXT plus 1 min A FT. Metode trend analysis. Metode ini memisahkan 3 komponen terpisah dari pola dasar yang cenderung mencirikan deret data ekonomi dan bisnis. Komponen tersebut adalah faktor tren, siklus, dan musiman. Pencocokan suatu garis lurus terhadap data stasioner dapat dilakukan dengan cara meminimumkan MSE menggunakan garis tren linear untuk data deret berkala. Selanjutnya yaitu kesalahan dalam peramalan. Yang pertama, mean absolute deviation atau MAD. MAD merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan faktanya, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika nilai MAD sama dengan 0, berarti tidak ada kesalahan dalam peramalan. Jika semakin besar hasil nilai MAD, menunjukkan model yang dihasilkan kurang tepat. Selanjutnya yaitu MSE.
MSE dapat dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Metode kesalahan dalam menghitung peramalan yang selanjutnya yaitu MAP. MAP digunakan untuk menghindari masalah tersebut yang dihitung sebagai rata-rata diferensiasi absolut antara nilai yang diramal dan aktual, yang dinyatakan dalam persentase nilai aktual. Dapat dirumuskan sebagai berikut.